Shalom warga kerajaan. Sementara yaitu Amerika merayakan Thanksgiving Day, nah kita juga mendekati perayaan Natal. Dan perayaan Natal tidak bisa dipisahkan dari sepasang suami istri Yusuf dan Maria, dan khususnya hari ini tentang Maria ibu Yesus ya. The mother of my Lord, kata Elizabeth, istri pada Zakaria, bukan the mother of my God ya, jangan keliru ya. Dia jadi ibu daripada Kristus waktu di bumi. Di dalam surat 2 Yohanes banyak orang mempertanyakan siapa itu the elect lady. Lady sini Kyria. Ya, Lord itu Kyrios, ini Kyria. Dan yang menyebutkan ini adalah Rasul Yohanes sendiri. Kelihatannya misteri, sebetulnya tidak juga ya. Dari penatua pada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasih. Karena ayat terakhir daripada 2 Yohanes ini ada salam daripada saudarimu yang juga terpilih ya. Salam pada kamu dari anak-anak saudarimu yang terpilih. Dan kita tahu bahwa ibu daripada Rasul Yohanes dan juga Maria adalah saudara kandung. Dan sebetulnya dia adalah cousin daripada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita belajar daripada ibu ini yang terpilih dan anak-anaknya melayani Tuhan. Kita berbicara tentang the family that serve the Lord ya, memuliakan Tuhan lewat keluarga. Kita tahu bagaimana ada surat Yudas ya, bukan Yudas Iskariot ini. Yudas ini adalah dia sebutkan sebetulnya adalah saudara Tuhan Yesus lewat anak daripada Yusuf dan Maria ya. Bukan dari Roh Kudus tapi dari Yusuf dan Maria. Dan salah satunya adalah Yakobus, James. Yakobus ini saudara kita tahu bahwa dia adalah adik daripada Tuhan Yesus, tapi anak dari Yusuf dan Maria juga. Bayangkan memuliakan Tuhan lewat siapa? Lewat keluarga kita. Kita ingat seorang wanita yang hebat sekali, tapi banyak sekali menderita. Sarah Wesley, ibu daripada John and Charles Wesley yang merubah dunia. Sampai sehari ini pelajaran metodis itu mempengaruhi hidup saya ya. Hidup kudus, hidup benar, dan bagaimana cara hidup contentment, bagaimana cara hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana di atas kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan ibunya untuk dipelihara oleh Rasul Yohanes. Dia berkata, putra inilah ibumu, ibu ini adalah putramu. Saya percaya setiap orang yang mengasihi orang tuanya pasti akan menitipkan pada saudara yang dia paling percayai. Dan kita melihat di sini bagaimana kehidupan Maria. Cuman jangan disembah ya saudaraku. Kita akan melihat di mana-mana, saya berani berkata. Salah satunya nanti adalah ke arah yang berlebih-lebihan. Bukan lagi devosi tapi worship kepada Maria. Dan itu tidak sesuai firman Tuhan saudaraku ya. Dan firman Tuhan melihat di sini bagaimana ayat keempat, aku mendapati separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima pada Bapa. Saya periksa dalam King James Version 3 tidak dikatakan separuh. Dalam Amplified Bible dikatakan some, maybe. Salah satunya sudah dinubuatkan oleh waktu itu Simeon ya. Waktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus berusia 40 hari. Yaitu dibawa ke bait Allah. Jadi beritahu sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Bukan cuma waktu dia melihat Kristus dianiaya, disalib. Kalau sudah lihat film The Passion of the Christ, kita melihat bagaimana penderitaan daripada Maria. Tapi juga kalau anak-anaknya tidak dalam kebenaran, wah saudaraku, itu tentu saja akan sangat menyedihkan. Saya ingat the another elect lady, my mom ya. Bagaimana sekarang anak-anaknya semua melayani Tuhan, dan saya berdoa setiap ibu yang mendengar ini, dipakailah engkau oleh Tuhan dan anak-anakmu akan melayani dia. God bless you. Amin.
Kegiatan akhir 2022 dan awal 2023. Malam penyembahan terakhir, Jumat 2 Desember 2022. Ibadah KK Komsel terakhir 2022. KK Live Fellowship di Komsel masing-masing 7 Desember 2022. Natal Rocket untuk SMP dan SMA From Zero to Hero. Jumat 9 Desember 2022 pukul 17. Christmas 18th Anniversary. Penutupan ibadah Komsel 2022, Senin 12 Desember 2022 pukul 19. Christmas Eve, Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 24 Desember 2022. Ibadah Natal Gabungan Generation, Minggu 25 Desember 2022 pukul 9 pagi. All and New Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 31 Desember 2022 pukul 22 sampai malam pergantian tahun. Ibadah syukur tahun baru untuk pembukaan puasa Daniel 21 hari, Minggu 1 Januari 2023 pukul 9 pagi. Pembukaan malam penyembahan, Jumat 13 Januari 2023. Natal Gereja Anak Rocky From Zero to Hero, Sabtu 14 Januari 2023 pukul 16. Pembukaan ibadah KK 2023 dan KK Gathering. Fellowship penutupan puasa Daniel Senin 23 Januari 2023 pukul 19 bersama Pendeta Roni Daud Simeon. Terima
syukur bagimu. Aba yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, Yesus.
Mari bernyanyi terus bagi Tuhan saudara. Yes. Nyanyi puji Tuhan, baru
menikmati Engkau Tuhan. Diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu. Yes. Sungguh indah. Cek, Kami cek. ingin selalu Ada ya? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini tentunya sudah siap untuk dapat rema baru, dapat pewahyuan yang baru mengenai firman Tuhan. Mari kita ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau kami pagi hari ini bangun dengan keadaan sehat, kuat, dan dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebab kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya semua rahmat-Mu yang tersedia pagi hari ini sangat luar biasa. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami bukan cuma pendengar pasif, tapi kami menjadi pendengar yang aktif, yaitu kami mendapatkan rema baru, kami dapat pewahyuan yang baru, sebab semua firman Tuhan berkuasa atas hidup kami. Tuntun langkah kami, semua eksistensi hamba-Mu terfasilitasi hanya untuk berita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami siap dengar berita firman-Mu. Yang sepakat bilang sama-sama dengan saya, amin. Baik, hari ini kita masuki minggu ketiga. Ya, Bapak Ibu tentu sudah sering dengar ayat firman Tuhan ini karena kita sudah di minggu ketiga, ya. Tema kita bulan November adalah Glorify the King through Family. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih judul pembahasan hari ini adalah God vs Gods. Ya. Ayat tema kita dalam Yosua 24 ayat 15, ya, Bapak Ibu sudah beberapa kali membacanya di minggu-minggu sebelumnya, ya. Tapi coba kita baca sama-sama sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, selanjutnya gini, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ya, tetapi aku, dalam hal ini berarti Yosua ini, ya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, coba kita perhatikan baik-baik ayat ini, ya. Dalam terjemahan Amplified Bible saya menemukan the Good News Translation, maaf. Ya, if you are not willing to serve him. Ya, dia tidak pakai kata beribadah dalam hal ini, dia pakai kata kalau kamu tidak pengen melayani dia, ya, decide today, pilih hari ini whom you will serve, kepada siapa kamu akan menyembah. Nah, di sini kalau di sini di ayat terjemahan bahasa Indonesia kita melihat beribadah kepada di seberang sungai Efrat. Nah, di seberang sungai Efrat itu terdapat bangsa Mesopotamia, ya, atau kepada Allahnya orang Amori, yang dimana daerahnya itu sekarang kita duduki. Kalau saudara baca kitab Yosua, kitab Keluaran, nanti ketemu waktu Musa ngirim 12 pengintai, nanti akan ketemu orang-orang yang pesimis kan, mau masuk tanah Kanan. Kita nggak bisa. Kenapa? Bangsanya raksasa. Nah, itu bangsa Amori. Kenapa? Orang Amori itu gede-gede, besar-besar, tinggi-tinggi, begitu, ya. Jadi disebut raksasa. Ya, ini bangsa. Tapi lihat, ayat ini lagi bilang bahwa yang now you are living. Jadi kita lagi didudukin. Even bangsa yang besar itu pun udah dikalahkan. Ya. Nah, bangsa Mesopotamia atau Amori itu terkenal dengan dewa-dewa. Tapi kalau orang Amori, saya sempat mencari saya sempat searching bahwa orang Amori itu hanya punya satu dewa yang dikenal dengan Amaru. Tapi kalau orang Mesopotamia itu dewanya banyak. Ya. Ada dewa Anu dewa tertinggi itu dari Mesopotamia, Enki, ya. Terus ada Enlil, Marduk, Isatar, Samas, Utu, Nanasin, banyak lah dewa mereka. Tapi kalau orang Amori dewanya cuma satu. Ya, dewa Amaru itu melambangkan pelindung kota, dewa padang gurun atau padang rumput, penguasa gunung, gembala, penguasa badai dan putra langit. Tapi saudara perhatikan coba, ya, saya menemukan begini.
apa yang dilakukan para dewa ini hanya meniru, atau kalau zaman sekarang orang bilang ini copy paste aja. Kenapa? Firman Tuhannya ada. Bahwa Tuhan, Mazmur 94 ayat 22 digambarkan Tuhan adalah kota bentengku. Allah dan Allahku adalah gunung batuku, perlindunganku. Itu kan sama seperti itu, mereka menggambarkan dewa perlindungan kota, dewa padang rumput, dewa penguasa gunung, ya. Orang Mesopotamia menggambarkan Enlil itu gunung agung, sama dengan Allah. Ya. Terus gembala, Tuhan adalah gembalaku, itu ayat yang paling populer sekali. Tuhan takkan kekurangan aku. Ya, dewa-dewa juga menggambarkan seperti penguasa badai, putra langit, dewa kesuburan yang maha melihat. Itu mereka cuma copy paste aja, ya. Ulangan 10 ayat 14 katakan, sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit. Yang setuju bilang amin. Bahkan langit yang mengatasi segala langit. Jadi bukan sekedar langit yang kita lihat, langit biru itu. Ini langit yang mengatasi segala langit. Dan bumi dengan segala isinya. Allah kita Allah yang dahsyat. Ya, tapi saya nggak lagi mau bahas dewa-dewa orang Amori. Saya nggak lagi mau bahas mengenai hal ini. Tapi mari kita lanjutkan ya. Nah, kembali kepada ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Saya lagi mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian tuh garis bawahin, pilihlah pada hari ini. Ayat ini nggak lagi bilang bahwa ini sebuah keputusan sekali seumur hidup, enggak. Ya. Tapi kepada hari ini. Jadi pilihan kita itu terjadi kepada hari ini. Kita mau bangun pagi dengan sumpek, dengan kekecewaan yang terjadi pada hari kemarin, atau dengan dendam yang terjadi pada hari kemarin, atau kita mau bangun pagi dengan penuh ucapan syukur, kita bilang kita berterima kasih kepada Tuhan, kita masih bernafas dan lain sebagainya. Itu termasuk pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pilihan seperti itulah yang dihadapin oleh Yosua. Jadi saya lagi coba menelaah bahwa gini, bahwa yang Yosua baca itu sama dengan seperti yang kita saya pernah berjalan-jalan di satu tempat, ya, dan saya menemukan ini. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menemukan hal ini, ya. Kalau saya terus terang saya menemukannya di sebuah warung di area Surabaya begitu. Saya menemukannya begini, tulisannya begini, hari ini bayar, besok gratis. Nah, tapi ketika kita datang lagi besoknya, kita nggak gratis. Kenapa? Tulisannya berbunyi hari ini bayar, besok gratis, dan nggak akan gratis. Ya kan? Nah, pilihannya kembali kepada saudara, tetap mau makan, mau nunggu besok, yang nggak mungkin tiba, atau gimana? Ya, jadi pilihan itu terletak di tangan kita. Dan saya senang sekali, kenapa? Pilihlah pada hari ini. Jadi waktu saudara baca ini hari Senin, saudara suruh pilih kita pilih bilang I hate Monday atau bilang I love Monday. Itu pilihan. Dan ketika kita baca di hari Selasa, kita mau bilang apa? I love Tuesday atau I hate Tuesday, dan begitu seterusnya. Jadi pilihan itu terjadi setiap hari. Ya. Kepada siapa kamu akan beribadah, akan menyembah. Nah, ketika kita bilang jadi ketika kita sudah memutuskan kita mau pilih yang mana, kepada siapa kamu mau melayani, beribadah. Coba bandingkan dengan Roma 12 ayat 1, ya. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita mau gabungin, sebenarnya begini, dua ayat ini, Yosua 24 ayat 15 dan Roma 12 ayat 1. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi hari ini itu kita mau persembahkan siapa? Sebab ketika bicara ibadah, itu berarti mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh. Gitu. Ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, supaya ibadah kita sejati kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak sekedar hidup, kita nggak sekedar menjalani hidup, maksud saya.
Ya, kenapa saya kasih tulisan gods vs gods gitu ya? Sebab kita setiap hari berhadapan dengan dewa-dewa. Ya. Dari semua yang saya searching, saya dapatkan bahwa kebanyakan dari dewa-dewa ini menuntut persembahan. Dan hampir semua dewa menuntut persembahan, yaitu roh dan jiwa. Ya, jarang, ya beberapa sih. Memang di waktu ketika dipersembahkan itu ketika manusia dipersembahkan atau bayi atau anak dipersembahkan itu dibunuh. Tapi yang dipengenkan sama si dewa itu sebenarnya bukan tubuhnya. Ya, sebab mereka pun tahu bahwa tubuh itu tidak kekal. Tapi yang diperbudak itu adalah jiwa dan rohnya. Ya, izinkan saya bersaksi sedikit mengenai hal ini. Ya, satu ketika udah cukup lama, ketika saya sedang dalam pelayanan, saya menemukan bahwa begini, Tuhan bawa kita bertemu dengan sebuah keluarga di satu tempat. Ya, keluarga ini agak sedikit tanda kutip mengeluh, sebab ketika dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan satu keluarga dia bawa untuk terima Tuhan Yesus, usahanya itu cenderung menurun. Ya, lalu ketika kami ada di kota yang sama, kami dipanggil untuk coba konseling. Dari hasil perbincangan, kami menemukan beberapa hal yang janggal. Yang pertama, istrinya mengakui bahwa mereka punya anak 5, suaminya menyatakan cuma 4 saja. Dan tidak ada dalam cerita mereka itu, mereka punya kasus bahwa anaknya satu orang meninggal. Nah, saya punya kebiasaan, kalau datang ke sebuah rumah tuh saya nggak bisa diam. Saya liatin rumahnya. Saya sering ngeliatin foto-foto yang ada di rumah itu. Dan saya terganggu dengan satu foto yang bingkainya tertutup begini. Ya, di dalam satu lemari itu tertutup. Saya mau ambil, mau buka, saya liatin lemarinya terkunci. Nah, kebetulan ada pembantunya, saya tanya, yang itu boleh saya lihat? Kenapa kok ditutup gitu loh, dan itu pinggirannya tuh sudah debu, berarti itu sudah ditutup cukup lama. Pembantunya cuma jawab gini, oh itu foto sinyo. Nah, dalam pemikiran saya, dalam pemahaman saya, kata sinyo itu biasanya dipakai untuk anak bungsu laki-laki. Ya. Sedangkan di foto kebanyakan yang ada di rumah situ anak bungsunya perempuan. Nah, jadi singkat cerita kami cari yang mana, akhirnya keluarga itu mengakui bahwa ada satu anak yang mereka simpan di gudang. 17 tahun lamanya. Katanya anak setan. Ya, dan ketika kita sepakat bahwa kita akan melayani anak ini, memang begitu kita buka kamarnya, aduh baunya. Saya nggak tahu, saya nggak berani bilang kamarnya kayak setan begitu, karena saya belum pernah masuk dalam kamar setan gitu ya. Tapi baunya luar biasa. Bayangkan dia sudah tinggal 17 tahun di kamar itu, dan dia melakukan segala hal di kamar itu, makan, buang, segala macam semua di kamar situ. Ya. Oke, jadi singkat cerita, anak ini adalah korban daripada persugihan orang tuanya. Ya, lihat bahwa dalam hal ini apa? Yang diambil sama iblis atau sama dewa-dewa yang persugihan itu adalah jiwa dan rohnya. Jadi, wah, dia kalau pada masanya tertentu dia bisa histeris, bisa kayak orang gila gitu. Tapi yang enggak, tubuhnya apa? Tubuhnya utuh. Dan selesai kita layani, sudah normal, sudah tenang, sudah tidak histerikal, sudah dan sebagainya. Ketemulah si sinyo ini, ternyata sinyonya ganteng. Gitu. Tapi waktu ketemu pertama kali, aduh, lebih parah daripada pengemis. Sudah rambutnya panjang sekali, hitam. Ternyata waktu dimandiin enggak, putih. Ya. Jadi dari kesaksian saya ini kita bisa ngambil gini, bahwa semua dewa-dewa itu punya punya karakteristik persembahan yang diminta itu adalah roh dan tubuh. Ya.
saya mau bawa kepada saudara dalam beberapa minggu yang lalu Pak Herol mengajarkan kita tentang toksik dalam keluarga. Ya, keimaman seorang pria yang tidak dijalankan dengan benar itu akan menyebabkan toksik dalam keluarga. Ya, tentunya hal ini kepada semua pria yang ada dimanapun yang berada, yang sedang menonton acara ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat ini ya dan mendengar. Ya, jangan-jangan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu adalah toksik dalam keluarga. Karena apa? Karena kita nggak sadar bahwa kita menyembah dewa-dewa. Ya, dewa jangan pandang begini, bahwa dewa itu selalu sesuatu yang menakutkan, berbentuk pohon, berbentuk patung, atau sesuatu yang menyeramkan yang harus dikasih persembahan. Ada dewa-dewa yang secara nggak sadar kita pelihara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya nggak tulis di situ. Tapi dewa apa? Salah satunya namanya dewa tidak bisa mengucap syukur. Ya, sadar nggak bahwa ketika kita nggak bisa mengucap syukur, itu berarti tubuh dan jiwa kita sedang tidak bisa memuji Tuhan. Tidak bisa mengucapkan rasa terima kasih, kita nggak bisa, biasanya kita kebanyakan ngedumel, kita kebanyakan gerutu, kita kebanyakan marah. Akhirnya apa? Kita jadi toksik dalam rumah tangga kita. Kita jadi toksik buat anak-anak kita nggak pernah senyum, kita nggak pernah bahagia. Jadi kalau ditanyain di rumah, kamu senang main sama siapa? Sama kakak, sama mama aja. Kenapa nggak sama papa? Papa seram. Gitu. Kenapa? Alasan kita berlindung dengan, aduh aku capek kerja dan lain sebagainya. Ya, ingat, itu semua adalah toksik. Dan itu semua karena apa? Kebanyakan dari kita berlindung dengan namanya dewa ego. Egois banget. Ya, kalau bangsa Yunani juga ada dewa namanya Nemesis, itu dewa dendam. Kenapa saya katakan dewa? Ya, dendam itu disimpan di hati dan menggerogoti roh. Bahkan ada statement yang bilang kenapa saya kategorikan dendam itu dalam dewa. Kenapa? Karena bahkan ada statement yang sering kali kita dengar gini. Langkahi dulu mayatku, aku nggak akan maafin dia sampai ku bawa dalam liangku berbahaya. Bayangin gitu. Kalau sampai keluar statement itu kenapa? Ya, karena dendamnya dipelihara, dendamnya itu dikasih persembahan, dendamnya selalu dikasih makan, dikasih sajen. Jadi akhirnya, ya, jadi ada banyak hal di luar Tuhan yang bisa jadi dewa, dan itu yang ketika kita pelihara dewa-dewa itu toksik dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu toksik, ya. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, Bapak Ibu. Jadi, ayo kita mari, jangan pelihara dewa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ayatnya yang tadi pertama kali kita baca, pilihlah hari ini kepada siapa kamu mau melayani. Ketika kita mau melayani kepada Tuhan, berarti saudara sudah siap untuk mempersembahkan tubuh yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan nggak mau kita dua Allah, ya. 10 perintah Tuhan, salah satunya berbunyi apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ketika kita punya Allah, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Allah. Kamu nggak bisa mengabdi kepada Mammon dan kepada Tuhan. Betul nggak? Ya. Nah, saya akan tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu. Ulangan 28, ayat yang pertama sampai 14. Tapi saudara baca sendiri. Ayat yang pertama saya suka sekali. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, dengarkan baik. Jika engkau baik-baik dengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Lihat. Bagaimana kita merespon firman Tuhan pada hari ini? Bagaimana kita memutuskan firman Tuhan hari ini? Kita mau milih untuk menyembah siapa? Kita mau milih mau melayani siapa? Apakah kita tetap mau melayani ego kita? Apakah kita tetap mau melayani dendam kita? Apakah kita tetap mau melayani sakit hati kita? Hanya cuma Bapak Ibu, saudara sekalian dan saya yang bisa milih. Pribadi lepas pribadi. Itu pilihan kita. Dan ketika kita memilih hal yang baik, saya percaya
Bapak Ibu akan jadi berkat. Dimulai dari mana? Dari rumah tangga. Dimulai dari komunitas terkecil dulu yang pertama, yaitu rumah tangga. Dan ketika kita bisa memilih hal yang baik, ya, kita bisa memilih hal yang baik, maka Tuhan akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Dan ketika berkat itu datang, berarti kita sudah memberkati keluarga kita. Dan percayalah, kalau kita memberikan contoh yang baik, pasti istri kita baik-baik, anak kita baik-baik, semuanya. Ya. Saya dari mulai anak saya lahir sampai sekarang, saya saya nggak pernah ngajarin, maksud saya nggak pernah maksain anak saya untuk, ayo sebelum tidur berdoa, enggak. Saya cuma, ya kadang-kadang kalau dia udah tidur, ya saya tetap memperlihatkan, saya nggak sadar kalau dia ternyata memperhatikan. Jadi anak saya sekarang jadi pengingat, papa belum berdoa loh, kok sudah mau tidur. Ya, itu hal yang baik. Karena apa? Karena saya melakukan pilihan. Di awal sekali saya sudah melakukan pilihan. Saya mau memberikan nilai yang baik kepada anak saya. Dan itu semua pilihan. Dan percayalah, pilihan itu di tangan kita. Di tangan kita. Saudara mau milih untuk tetap melakukan dan berlindung di balik semuanya yang kita punya ego ini, atau kita mau menyerahkannya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya adalah kehendak Tuhan bahwa kami boleh mengerti, adalah kehendak Tuhan bahwa kami boleh mendengar, adalah kehendak Tuhan bahwa kami boleh mendapatkan rema dan pewahyuan yang baru untuk semua firman yang kami dengar pagi hari ini. Satu hal Tuhan, buat kami punya keberanian untuk kami bisa memilih setiap harinya. Kami memilih untuk memuji Tuhan. Kami memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami memilih untuk mempersembahkan tubuh kami, jiwa kami sepenuhnya untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada semua kebaikan, kasih sayang, dan juga banyak hal di dalam firman Tuhan. Juga adalah keputusan yang baik ketika kami mau dengar firman Tuhan. Membacanya, merenungkannya, supaya kami memahaminya. Sebab semua hal itu membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan. Bukan cuma itu, tapi kehidupan seperti Kristus, Christ likeness. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Kami akan memeteraikannya dengan perjamuan kudus. Suci kuduskan semua para imam yang akan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Ya, mari kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita menghormati. Pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah mendapatkan rema baru. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi dari kepala kita adalah benar-benar tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita dan taruh tangan kiri kita di dada, tanda penyerahan. Kita melakukan ini karena kita mengingat bahwa aku telah disalib bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang menjadi meterai yang mengikat antara engkau dan aku. Adakah engkau juga benar-benar percaya
bahwa cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah benar-benar darah Kristus, minum dengan percaya. Bapak Ibu boleh letakkan cawan dan mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus, terima kasih untuk meterai yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan, perjanjian yang diperbaharui. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beroleh pencerahan bahwa setiap hari kami harus memilih untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan hal-hal yang terbaik, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sama seperti rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Setiap pagi Engkau beri rahmat yang baru. Demikian juga setiap hari kami memilih untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami sepakat sehati, kami mau berdoa buat bangsa negara kami tercinta Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat bangsa ini, Tuhan yang akan menjadikan bangsa ini makmur Tuhan, Tuhan yang akan menciptakan segala hal yang terbaik dengan cara memberkati pemimpin bangsa kami untuk membangun dengan takut akan Tuhan dan diberi hikmat sepenuhnya oleh Tuhan, supaya ketika dia memimpin, memilah, mengambil keputusan adalah benar-benar tepat untuk dan itu adil buat semua masyarakat di bangsa Indonesia ini. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan kepada semua aparat keamanan yang ada di bangsa ini Tuhan. Sebab kami percaya orang-orang yang tepat sudah Engkau sediakan untuk duduk dalam kepemimpinan Tuhan, untuk dapat memimpin, bukan untuk mencari keuntungan sendiri, tapi untuk benar-benar berdedikasi kepada bangsa Indonesia. Berkati Pak Jokowi sebagai Bapak Presiden, juga kepada Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan yang tolong dengan kesehatan senantiasa, kekuatan dan hikmat-Mu senantiasa. Hamba-Mu juga mengangkat tangan untuk kota Balikpapan tercinta. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong senantiasa, pemimpin bangsa, pemimpin kota ini juga Tuhan berkati, sehat selalu dalam perlindungan Tuhan serta hikmat-Mu Tuhan untuk mengatur kota yang menjadi penopang akan ibu kota negara baru Tuhan. Terima kasih Bapak. Enggak lupa kami juga berdoa untuk pembangunan Rock Gateway. Kami percaya bahwa semua akan terbangun dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami juga mau memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya kami mau beri yang terbaik. Kami cinta akan Engkau. Kami mau mengembalikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau menabur di tanah-Mu. Kami tahu tanah-Mu adalah tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan kedua tangan-Mu dan aminkan dengan antusias. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa ini dari Tuhan, ya, adalah kehendak Tuhan kau semakin naik dengan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masuk-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa mulut-Mu berkuasa. Sebabnya mari genggam erat kedua tangan dan perkatakan berkat atas tangan kita. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, sehat dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku ini pasti diberkati, berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak dan istrinya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan di tangan kita katakan sama-sama amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara.